Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak mewah ibu, ikhwatu iman, undangan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bisa bermuajahah patepung lawung patepang wajah di akhir bulan Mei, di awal-awal bulan Zulqa'dah, bulan Hafid, bulan Kajepit. Nah, semoga Bapak Ibu hadirnya kita ke majelis ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, mengorbankan waktu, tenaga, harta, mungkin juga pekerjaan di rumah, untuk mendapatkan ilmu yang wajib, ya ilmu yang berhubungan dengan Allah. Bahasa urang mah ilmu agama. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah jalannya masuk surga. Demikian kata Rasulullah, para malaikat akan memintakan ampun kepada mereka yang berusaha untuk terus mencari ilmu, sampai seluruh makhluk yang ada di dunia, bahkan hatal hut bil ma'i, sampai ikan yang ada di dasar air. Maknanya Bapak Ibu bahwa fadilah mencari ilmu itu bukan sekedar didorong wajib tidak ada sunat, tapi juga ternyata diapresiasi oleh seluruh makhluk. Gitu. Bahkan kalau ingin tahu siapa yang sedang menuju ke surga, lihat para pencari ilmu. Ilmu di sini ilmu agama. Karena ilmu yang wajib, ilmu yang hukumnya fardu ain. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita meneruskan hancak garapan
masih di hadis nomor 18, babul at-targhib fi makarimil akhlak. Bab motivasi dorongan untuk bersemangat memiliki akhlak yang baik. Bahasanya targhib. Jadi ada dua, ada tarhib, ada targhib. Kalau tarhib di bab sebelumnya, ancaman jangan sampai memiliki akhlak yang buruk, karena resikonya sekarang dan nanti. Jadi pada saat yang sama, ketika ancaman untuk menjauhi akhlak yang jelek ada, pada saat yang sama didorong sekuat tenaga untuk memiliki akhlak yang baik. Ulah kadieu tah kadieu. Banyak orang yang menyalahkan tapi tidak bisa memberi jalan keluar. Lain kitu atuh. Kumaha tuh nu bener? Cicing. Iya. Ulah kadinya atuh. Kamana nu bener? Cicing. Pak, nah agama itu luar biasa. Awas jauhan pinarakaeun. Kamana atuh deketan pisur gang. Di samping piduiteun. Itu Pak. Pisur gang. Itu. Jauhi akhlak yang jelek, sampai ada ancamannya kalau sampai kita terjatuh kepada akhlak yang jelek. Terus gimana atuh? Nah, salurkan semangatnya untuk mendapatkan memiliki akhlak yang baik. Ini padilahnya. Ini keutamaannya. Gitu Pak. Kalau dibahasakan. Nah, sampai hadis ke-18. Ini hadis 18 itu khusus dorongan untuk bersemangat memiliki akhlak yang baik. Di hadis yang ke-17 minggu kemarin itu disampaikan oleh Nabi kita, al-mu'min mir'atu akhi. Orang mukmin itu adalah apa? Cermin bagi saudaranya. Orang mukmin yang baik itu harus seperti cermin. Satu, cermin itu halus. Ruhama'u bainahum. Yang kedua, cermin itu apa adanya. Memberikan informasi objektif apa adanya, bukan ada apanya. Gitu. Jadi mukmin yang baik itu yang apa adanya. Kalau di saudaranya ada kebaikan, akui, ikuti, kuatkan. Kalau di saudara mukminnya ada kekurangan, ulah ngobrolkan di tukang. Nanti jadi gibah, nanti jadi dosa. Ngobrol we duaan secara halus sebagai wujud cinta. Sebagaimana kita punya anak, di anak kita ada kekurangan, maka kita ngobrol dengan penuh kasih. Asep tadi, dari kamana sekolah? Kade. Ngaca. Tuh, aya korong. Kasih sayang mah gitu. Gitu. Teu boga ka era eta sakola mah mawa korong kan moal kitu. Itu. Al mukmin mir'atu akhi. Nah, sekarang hadis ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, orang mukmin itu, alladzi yang yukhalitu ikhtilat. Ada ikhtilat, ada ikhtilaf. Kalau ikhtilaf perbedaan, ieu mah masalah furu'iyah, masalah ikhtilaf. Yang bener teh waktu atahiyat, waktu tasyahud, naha anu asyhadu alla, atau dari awal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, digerak-gerakan telunjuknya sambil berdoa. Ini telunjuk, Pak. Namanya apa dalam bahasa Arab? As-sababah. Gitu, balas nunjuk. As-sababah. Ayeuna naon? Ibham, ibu jari. Ini as-sababah. Ini apa? Wusto, jari tengah. Ini jari al-hinsir, jari manis. Gitu. Makanya kalau cincin disimpannya jari manis. Kalau ini jari pahit, binsir. Pak, ada fungsinya, aya fungsina. Gitu, Pak. Nah, tuh. Kalau ini fungsinya apa? Buat menunjuki dengan penuh kesopanan. Palih mana bumi Pak Haji, palih ditu. Tuh enak, Pak. Banyak palih ditu. Palih ditu. Oh, Pak. Ibham atau ngelaik mantep. Kalau ini tadi buat nyarekan, nunjuk, ngorong gitu. Kalau ini wusta, penengah, Pak. Penengah. Kalau ini tadi jari manis. Lamun ieu keur ngahina. Satai kuku. Nah, saya maknya ngahina ku jari tengah satai kuku. Nah, Pak, hadis Nabi dari Wa'il bin Hujal bahwa Nabi itu yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakan as-sababah. Nah, ini dibuat angka 5. Ini kan angka 5 itu jari tengah disambungkan dengan ibham. Ini kan angka 5 dalam bahasa Arab. Kemudian as-sababahnya digerak dari kapan? Dari mulai tasyahud, yuharrikuha, menggerak-gerakan as-sababah, yad'u biha, sambil berdoa. Berarti kapan kita berdoa? Dari mulai tasyahud sampai kapan? Sampai akhir tasyahud. Silahkan akhir tasyahudnya mau ditambah dengan doa yang diajarkan Nabi, di mana Nabi itu sering membaca
fi duburi kulli sholat, doa di setiap akhir sholat. Dubur teh bujur Pak, belakang, akhir sholat. Ai bujur hayam ka abus hayam teh, ka abus hayam ngaranna ge bujur hayam. Ai buntut sapi ka abus sapi teh, buntut sapi ngaranna ge berarti ka abus sapi. Fi duburi kulli sholat, di akhir tiap sholat. Berarti akhir setiap sholat itu berarti masuk dalam sholat, belum aweh salam. Apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nah itu dibaca fi duburi kulli sholat. Berarti ini masih begini Bapak Ibu. Nah, ada sebagian kawal juga enggak pas asyhadu Allah. Itu namanya urusan ikhtilaf, perbedaan. Mana yang benar, maka kembali pada keterangan. Karena harus ada keterangan. Qat'iyud dilalah wa man nassahabihi nassu aula bil ittiba'i. Nu aya keterangannya, nu aya dasarna, yang ada dalilnya, ada Qur'annya, ada hadisnya yang sahih, itu yang lebih utama diikuti. Gitu. Itu namanya ikhtilaf. Pak, itu ari ikhtilaf dalam urusan fikih puru'iyah sok rame. Ari ikhtilaf dalam urusan kulit tara rame. Ikhtilaf dalam urusan siang dan malam tara rame. Ikhtilaf dalam urusan bahasa tara rame. Padahal beda bahasa, bergantinya malam siang, beda warna kulit, cek Quran mah ikhtilaf eta teh. Ikhtilaf Bapak Ibu sekalian. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Surat Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Di antara tanda kuasa Allah itu khalqus samawat, menciptakan langit dan bumi. Wahtilafu alsinatikum, ikhtilaf dalam urusan bahasa. Gitu. Ikhtilaf dalam urusan bahasa, wa alwanikum, dan warna kulit. Tuh Pak, ari beda warna kulit, beda ras sok ribut tara. Nggak boleh rasis, melanggar HAM. Beda bahasa? Enggak, tapi ari beda ikhtilaf dalam urusan puru, padahal mah santuy saja. Ya karena beda guru, beda maroji referensi, beda juga mungkin wawasan pengetahuan, dzalika mablaghuhum minal ilmi. Orang itu berpendapat meyakini sesuai dasar ilmunya. Gitu Pak. Lamun hese jeung si eta diajak ngobrol teh hese ngarti, dzalika mablaghuhum minal ilmi. Cek Quran memang segitu ilmunya, hese. Karena orang itu berkata, berbuat, bertindak sesuai ruang lingkup ilmu. Pak, lu teu bisa ngobrol bahasa Inggris mau bisa diajak ngobrol bahasa Inggris. Orang Inggris mau bisa diajak ngobrol Sunda. Nggak bisa. Gitu memang gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu namanya apa? Ikhtilaf. Nah, ini mah ikhtilat. Kalau ikhtilat mah bercampur. Haram hukumnya ikhtilat, kholato gitu.
Lamun ikhtilafna tina kholafa itu ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan mukhtalif. Kalau ikhtilat mah dari kholato sulasi mujarodnya, sulasi majidnya ikhtalato bercampur. Haram hukumnya ikhtilat laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Makanya kata Rasulullah Bapak, yaitu lebih baik kepala gitu dicocok ku jarum anu panas. Cik Pak, kepala dicocok ku jarum nu panas. Naon jarum nu panas? Linggis. Jarum nu badag teh ngaranna linggis. Ketimbang harus bercampur berjabat tangan laki perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Karena itu sudah ikhtilat nggak boleh begini. Itu Pak, haram hukumnya. Nah nanti masuk karena kajian fikih. Kalau sudah wudu gitu Pak antal kulit batal tuh. Nah itu Pak. Kayak panjang tuh nggak diem. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kata Rasulullah, al-mu'minu orang mukmin alladzi yang yukhalitu ikhtilat bercampur annasa dengan manusia. Jadi gaul maksud bercampurnya tidak menyendiri, tidak uzlah gitu, tidak menyendiri. Orang mukmin yang bergaul dengan masyarakat, wayasbiru dan dia sabar menahan ala azahum rasa sakit yang diakibatkan karena ikhtilat bergaul dengan masyarakat itu. Khairun kata Nabi, sifat itu lebih baik minalladzi ketimbang orang la yukhalitun nasa yang tidak mau bercampur gaul dengan manusia, wala yasbiru ala adahum dan tidak sabar dari rasa sakit yang dirasakan akibat bergaul. Pak, bagus mana orang mukmin yang bercampur gaul, berhubungan dengan tetangga baraya masyarakat, tapi ada efek pergaulan, bukan hanya enak tapi enak. Iya. Daripada gaul sok loba nyeri hati. Bu, mending sakit hati mending sakit gigi. Itu sok loba nyeri hati, sok loba kasinggung gitu. Sugan teh gaul teh ngeunah mending keneh ulah. Nah kata Nabi mah orang mukmin yang bergaul, bercampur, bersosialisasi. Kalau perempuan sosialita, bersosialisasi dengan masyarakat, walaupun efeknya ada rasa sakit, itu yang diterima akibat bergaul. Pak, hidup itu seperti di jalan, lamun teu nabrak, terlepas sengaja tidak sengaja. Hidup itu begitu. Kalau kita tidak menyakiti yang lain, secara sengaja atau tidak sengaja disakiti oleh yang lain. Gitu, Pak. Gitu. Nah, orang yang bertahan akibat rasa sakit kalau dia bergaul, kata Nabi itu lebih baik, khair, lebih baik. Minalladzi ketimbang orang la yukhalitu nasa, nggak mau gaul.
Urang mah sok loba tegenahna tibatan genahna, sok loba anakna tibatan enakna. Begitu. Itu tidak lebih bagus ketimbang orang yang menyendiri karena nggak mau merasakan rasa sakit akibat bergaul. Punten Pak, jangan jauh-jauh bergaul dengan masyarakat yang bisa jadi heterogen, berbeda satu tingkat pendidikan. Kalau tingkat pendidikan berbeda, ada pengaruh ke tingkat kejiwaan, kewawasan. Lingkungan berbeda Pak. Punten Pak, sok ngobrol dengan orang seberang gitu Pak. Cek urang mah ngambek, dah cek manehana mah henteu. Memang siga ngagaspol, ngobrol mah jeung maneh gaspol wae. Memang begitu di sana mah. Ai ngahiji jeung urang Sunda, di urang Sunda mah biasa ana leuya, lemah, lembut, makanya ngobrol teh asa dicarekan. Padahal yang beda apa? Budaya. Mereka tidak mau menyinggung, cuman karena budayanya seperti begitu. Jadi ini Pak, ini juga kan harus dipahami kalau belajaran mas sosiologi, gitu Bapak Ibu. Jadi bisa beda pendidikan, bisa beda budaya, bisa beda kebiasaan. Nah itu nanti mungkin ketidaksengajaan diakibatkan itu. Mungkin juga ada yang sengaja. Macam-macam Pak, gitu. Nah Bapak Ibu, ternyata Pak, kalau kita baca syarah hadis ini baru bray, gitu. Nah penjelasan kitab Subulus Salam, fihi afdoliyatuman. Hadis ini di dalamnya mengandung afdoliyah. Apa afdoliyah itu? Padlun, afdol, keutamaan. Fihi afdoliyatuman. Di sini terdapat keutamaan atas orang yukhalitun nasa yang mau bergaul, bercampur gaul dengan manusia. Untuk apa Pak bergaul di sini? Mukhalifatan ya'muruhum biha bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Jadi dalam Islam Bapak Ibu bergaul, bersosial, bermasyarakat itu bukan sekedar memang manusia makhluk sosial. Memang kan manusia makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Sebab manusia itu kalau sendiri itu lemah, dia akan kuat kecuali kalau bersatu. Khuliqal insanu dha'ifa. Kami menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Manusia bisa jadi kuat kalau dia bersatu, kita teguh, bercerai kita macam-macam Pak tafsirnya. Bersatu kita teguh, bercerai macam-macam. Silahkan. Apa pengen kawin lagi nggak perlu bercerai lagi. Ini Pak, itu. Jadi kekuatan itu dalam persatuan. Gitu, dalam persatuan. Hati-hati kalau Rasulullah jangan banyak berselisih, nanti watad habari hukum. Kalau kalian banyak berselisih, bercerai-berai, maka kekuatan kalian akan hilang. Ini Pak. Yang lemah-lemah akan menjadi kuat kalau disatukan.
Apa manfaatnya lidi? Manfaatnya lidi, kalau dia satu hanya sekedar buat bungkus kupat tahu, bener nggak Pak? Gitu. Naon deui? Hanya bungkus lontong. Eta ngarapetna wungkul. Tapi kalau dia disatukan lidi, jadi bisa membersihkan halaman yang tingali Pak. Kita lemah, tetangga kita lemah, saudara kita lemah, disatukan jadi sebuah kekuatan. Makanya Pak, organisasi terkuat gitu, yang terkuat itu di negara organisasi. Negara itu representasi organisasi persatuan. Itu Pak, negara itu representasi persatuan. Makanya jadi kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Gitu Pak. Itu organisasi negara itu bukan, kan terdiri dari orang. Makanya Pak, yang namanya ormas gitu, itu di negara dihargai LSM. Karena bersatunya banyak orang untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah Bapak Ibu sekalian, nah dalam Islam Pak, kenapa harus ikhtilat, harus bercampur gaul? Bukan sekedar memenuhi rasa kemanusiaan, bukan sekedar tadi kalau kita bersatu jadi kuat, untuk menggambarkan secara psikologis manusia adalah makhluk sosial, benar. Tapi dalam Islam menurut syarah hadis ini adanya perlu pergaulan sampai lebih baik ketimbang yang tidak bergaul. Karena ketika kita bergaul bisa ya'muruhum bihabil ma'ruf wa yanhahum anil munkar. Intinya itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan umat Islam itu disebut umat terbaik. Karena apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Kuntum khaira ummah, kalian umat, kumpulan manusia terbaik. Jadi orang Islam itu disebut kumpulan manusia terbaik. Kenapa disebut kumpulan manusia terbaik? Cirinya ukhrijat linnas. Hati-hati, yang menjadi ciri kumpulan manusia terbaik itu dikeluarkan, dialumnikan. Kalau bahasa sekolah. Jadi kalau kita manusia terbaik, jangan ego kebaikan hanya dikonsumsi oleh kita. Gitu. Kebaikan itu harus didistribusikan ke banyak orang, ke banyak pihak. Bapak Ibu, kalau yakin Islam itu benar, maka Islam kita harus disosialisasikan. Kalau yakin Islam kita benar. Nah, umat Islam itu disebut khairu ummah, manusia terbaik. Maka kebaikan itu jangan dinikmati, dikonsumsi oleh internal. Makanya ukhrijat, dialumnikan, dikeluarkan kepada manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, itu Pak. Jadi umat terbaik itu cirinya mau amar ma'ruf nahi itu. Pak, amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar munkar nahi. Ada yang begitu Pak? Ayah? Ada yang begitu? Ada yang amar munkar nahi ma'ruf. Ada. Kenapa orang Yahudi dilaknat oleh Allah? Kanu la yatanahuna am munkarin fa'alu. Nah ini Pak, orang Yahudi itu sifatnya la yatanahuna am munkarin fa'alu.
mereka tidak pernah menegur kesalahan yang terjadi di antara mereka. Gitu. Lahir kelompok penyesatan agama, penyembah iblis, setan, kemudian pernikahan sejenis up to you, asal ulah ngarugikan orang we. Gitu. Makanya nggak ada suara ketika grup band dari Inggris mau datang ke Indonesia dengan tiket yang sampai 12 juta. Coldplay, Pak. 12 juta eta meuli tiketna. Paling murah udah habis dinya, Pak. Gitu. 800.000 pang murahna ge. Teu boga duit hayang nonton, ngajual kulkas. Di lembur mah ngajual hayam. Ngajual domba 12 juta, Pak. Wih. Sugan teh ngajual kulkas teh keur ngeusian kenceleng pas pangajian. Oh, Pak. Kurban mah 3.700.000, 3,5 juta kamahalan. Ini Pak, kalau dibiarkan, nah itu dilaknat oleh Allah itu Yahudi, kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Kalau terjadi kemungkaran mereka diam. Diam itu kalau dalam kaidah usul fikih izma sukuti. Diam itu tandanya setuju. Gitu, Pak. Izma sukuti. Pak, kalau anak kita, mohon maaf, yang perempuan udah dewasa, keluar tidak pakai kerudung, tidak nutup aurat, dan kita tahu tapi kita tidak menegur, itu izma sukuti. Diam itu tandanya setuju. Oke, dina pikiran budak teu make tiung ge teu nanaon. Da kaluar ge si mama si bapak tara ngobrol nanaon. Itu namanya izma sukuti. Hati-hati, Pak. Budak main gapleh balak genep. Gapleh teh naon? Tina bahasa naon gapleh teh? Tina bahasa naon gapleh teh? Bahasa Quran, Pak. Nah, surat Rum itu gapleh teh. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia makana urusan dunia meni apa detil. Gitu. Sapatu artis oge meni apa nomerna. Merekna, tasna, kamarna, jalan imahna, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Urusan dunia mah meni rinci apal, tapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Grup band ini ngaranna hiji-hiji apal. Ayeuna lagi di sini diikuti seluruh kegiatan di follow. Begitu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Urusan dunia mah apal tapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Karena urusan akhirat mah garapleh, goplah, lale. Gapleh teh perbuatan yang melalaikan. Gapleh tas isa gitu teka rasanya nepi ka subuh, ingat-ingat subuh deui nya asa kakarabi. Ngaji Quran mah kakarak 5 ayat geus elek-eseke. Oh, memang dibuat begitu Bapak Ibu ku setan. Itu, Pak. Dibuat begitu. Bapak Ibu sekalian. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati kenapa Islam itu gak pernah toleran dengan kejelekan sekecil apapun. Karena tidak ada kejelekan yang besar kecuali berawal dari kejelekan kecil yang dibiarkan. Kata kuncinya itu. Pak kunaon ayeuna ada penyembahan patung.
Sababah heula nyembah patung teh awalna ketika terjadi tsunami seluruh manusia meninggal, iwati yang naik pada safinatun najah, perahu penyelamatnya Nabi Nuh. Beres terjadi tsunami, orang hidup seperti biasa, bungah teu aya tarana nganuhunkeun ka Nabi Nuh. Batur mah maraot urang mah. Nah, Nabi Nuh itu dipuja gitu, luar biasa karena menyelamatkan. Makanya ketika Nabi Nuh meninggal, bagaimana caranya mengenang jasa Nuh yang sudah menyelamatkan? Karena sebagian kaum itu membuat patung untuk mengingat Nabi Nuh. Dacan aya HP jeung WA, Bu. Dan ayah foto. Generasi pertama bukan menyembah patung, ini Nuh yang menyelamatkan. Generasi kedua sudah mulai pecah. Generasi ketiga ke sini lupa pada substansi. Akhirnya bukan mengenang Nuh, nyembah patung. Mananya kejelekan kalau dibiarkan, Bapak Ibu sekalian, ternyata lama-lama makin membesar. Makanya lihat bahasa Quran ketika menjelaskan menjauhi godaan setan, wala tattabi'u khutuwatis, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan diikuti nggak akan sekaligus jauh, nggak mungkin langsung lahir jadi koruptor, Pak. Jadi garong, jadi penjahat kakap sedikit demi itu, Pak. Makanya gitu. Kenapa Islam nggak pernah tolerir? Makanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar disebut khairu ummah. Kalau di hadis ini khairun, manusia yang bergaul dengan manusia yang lain, ketika melihat kejelekan, kekurangan, dia tidak tinggal dia. Makanya man ro'a minkum munkara, kalau melihat kemungkaran, falyughayyirhu biadi, tolak dengan tangan kekuasaan. Makanya wahai yang sedang berkuasa, lihat kemungkaran gampang, tidak perlu demo, maka bikin secari kertas bisa berhenti itu kemungkaran dengan tangan kekuasaan. Pak, alhamdulillah Erdogan menang di putaran kedua election di Turki. Nah, salah satu pemilih muda perempuan yang pakai penutup aurat yang rapih, dia memilih Erdogan. Kenapa? Karena kalau yang terpilih dari kaum sekuler, maka jangankan ibadah, sekedar menutup aurat saja bisa dilarang. Maknanya Bapak Ibu ada kaitan melaksanakan aturan Allah, melaksanakan ibadah ketaatan dengan siapa pemilik kebijakan. Kunci, Pak. Gitu. Makanya Erdogan itu disebut pengumandan adan. Kenapa? Karena di zaman sekuler Kemal Atatürk memimpin, maka tidak boleh ada adan. Kalaupun ada, maka adzan diganti dengan bahasa Turki. Sekularisme namanya. Tuh, lihat Pak. Tangan kekuasaan. Kenapa di Indonesia masih aman beribadah, aman ngaji, aman sholat, nutup aurat? Dan sebagian besar alhamdulillah pemimpin-pemimpinnya banyak Islam dan paham. Gitu. Tapi gitu Pak, ini tidak akan terus bertahan kalau kita tidak berusaha berdoa. Bagaimana pemimpin kita, termasuk ketika nanti memilih yang punya kepedulian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, gitu Pak, gitu. Karena paling enak itu punya kebijakan, karena kebijakan itu punya otoritas, bisa memaksa, punya anggaran.
Makanya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam tastati pabilisan. Sekarang mah ku ngobrol Pak, ku Facebook, ku Instagram, ku medsos sogra. Ayeuna mah. Betul enggak? Banyak oknum-oknum pejabat yang tidak benar diramekeun dina medsos tuh Pak. Sekarang itu bilisan. Fa in lam tastati, kalau bila mampu pabikol bi. Itu Bapak Ibu. Nah ini Pak. Nah kalau kita tidak bergaul nggak bisa. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Nah orang yang ini itu lebih baik gitu. Fa innahu afdalu minal ladzi ya'taziluhum. Ini lebih baik, lebih utama ketimbang orang yang mu'tazilah. Ada kelompok namanya I'tizal yang berpisah, uzlah. Lah aing ngariweuh ari gaul teh. Tadi nama hayang tenang, hayang aman kalah loba nyeri hate. Geus we lah ayeuna mah ek sorangan cicing di Guha Hiro. Sudah habis masa cicing di Guha Hiro. Turun ayat di mana Nabi tidak boleh i'tizal, tidak boleh uzlah, tidak boleh menyendiri. Sekarang lari ke tengah-tengah masyarakat, yang bagusnya dukung, yang salahnya perbaiki. Makanya turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringati keluargamu terdekat. Nggak boleh diam, bersuara. Gitu. Melihat kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan lisan. Itu Bapak Ibu. Nah tentu Pak, mana nanti ada pertanyaan, mending kene gaul atau uzlah? Kalau dengan pergaulan Pak, kalau dengan pergaulan manfaatnya lebih besar untuk menyebarkan kebaikan, kemaslahatan, maka lebih baik bergaul. Tapi kalau dengan pergaulan, angin kejelekannya lebih besar. Jangankan kita bisa berubah, tapi kita bisa terbawa. Maka konon ada yang menyebut lebih bagus kita uzlah. Makanya kalau begitu, kan komunitas-komunitasnya banyak. Tinggal milih sekarang apa. Gitu, tinggal milih dengan ahli masjid, dengan ahli pengajian yang punya keinginan semuanya memperbaiki diri. Bahwa di sana juga tidak akan sepi, mungkin kita tersinggung dengan sikap, dengan ucapan, mungkin juga ada keputusan. Gitu. Bisa Pak, tetap orang mukmin yang bergaul gitu untuk mendapatkan kebaikan dan menyebarkan kebaikan itu lebih baik ketimbang sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita dapat pahala dari orang lain sebagaimana orang lain dapat pahala dengan adanya kita. Pak, kalau sholat kita munfarid, munfarid, nilainya berapa Pak? 1. Tapi kalau datang ada orang sholat sendiri 1, kita datang berdua, jadi berapa? Jadi 27. Iya. Kan? Nah hiji tambah hiji teh dalam rumus berjamaah mah 27. Kalau kita sendiri nilainya 1. Ada orang yang datang maka nilainya berjamaah jadi ithnani pama fawqaha jama'atun, kata Nabi. 2 orang atau lebih itu sudah termasuk berjamaah. Maka berapa jumlah paling sedikit sahnya sholat Jumat? Maka minimal 2. Yang 1 jadi imam, jadi khotib, yang 1 jadi makmum, jadi mustami. Harus 40 orang, bukan kepastian. Kalau kita baca yang 40 itu
pas nanti di Madinah kebetulan jumlahnya ada 40, bukan harus 40 Pak. Cuman memang berjamaah itu lebih banyak, lebih bagus. Makanya kata Rasulullah, berdua sholat lebih bagus ketimbang sendiri, tapi bertiga lebih bagus ketimbang berdua, tapi berempat lebih bagus ketimbang bertiga, tapi berlima lebih bagus ketimbang berempat, tapi sholat dengan jumlah jamaah yang lebih banyak lebih bagus ketimbang yang sedikit. Gitu Pak. Jadi pentingnya berjamaah dalam kebaikan. Tapi kalau tidak ada yang baik, kita uzlah, menyendiri. Karena kalau kita gabung, bukan kita bisa merubah, tapi justru kita terbawa angin jadi abus angin. Bahkan bisa abus anjing kan itu nah. Maka Bapak Ibu, ini yang disebut kata Rasulullah, bahwa yang disebut jamaah itu bukan sekedar jumlah kumpulan yang banyak. Man kana alal haq walau kana wahda. Orang yang mempertahankan kebaikan, kebenaran walaupun dia sendiri. Jadi benarnya, benarnya. Gitu Pak. Berani karena Pak, bukan beraninya dulu, tapi benar dulu. Sebab kalau benar tidak berani, kalau berani karena tidak benar, bahaya, bunuh diri Pak. Gitu, berani itu karena benar. Makanya gitu, ketika kita umpamanya menyampaikan karena benarnya jadi berani. Ketika memilih umpamanya berbeda yang ini karena pilihan kita berdasarkan kebenaran agama, kebenaran analisa ilmu, data dan fakta. Walaupun berbeda mungkin dengan banyak orang, nggak jadi masalah. Itu yang disebut berani karena benar. Wah, gitu. Bukan berani karena bayar. Mun dibayar wani, mun dibayar, makanya bahasanya wani viro. Nah ini Pak sudah nggak benar, rusak itu, namanya transaksional. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa Pak, ini panduan kita bergaul. Kalau kita dengan bergaul jadi nambah ilmu, nambah rizki, nambah saudara, nambah soleh Pak. Walaupun efek jeleknya ayah sok keluar teh sok abus angin tapi nilai kebaikannya ini lebih besar. Maka khairun ini lebih baik ikhtilaf bergaul. Tapi kalau dengan ngagabung teh ieu mah lain kalah nambah ilmu jadi loba dosa. Asa eueuh manfaatna ngan beak bako we 5 bungkus sakalian. Kopi 5 gelas. Ai ilmu teu meunang, dosa loba. Nu kieu mah lebih baik sendiri atau nanti mencari. Gitu Pak polanya. Polanya gitu Bapak Ibu. Karena kemarin di Bojong kita sampaikan, Pak, umur kita, hidup kita itu harus barokah. Cirinya umur itu diisi dengan 3 hal. Doa kita kepada Allah. Ini doa diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman, harus jadi ilmu. Waktu yang ada, pikiran yang ada, tenaga yang ada, harta yang ada, harus menjadi jalan dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqon thayyiban, rizki yang thayyib. Manya terang mang thayyib. Bukan sekedar rizki Pak, bukan sekedar ilmu. Kalau tidak bermanfaat jangan. Gitu. Bukan sekedar rizki, tapi rizki yang thayyib. Yang thayyib itu yang halal, yang bermanfaat, yang nikmat. 3 hal disebut thayyib. Ada. Itu Bapak Ibu. Ya, yang ketiga wa amalan
Makanya 24 jam itu Bapak Ibu eusi nate bagusnya dalam sehari bisa dapat 3-3-nya. Minimal dapat hiji geus luar biasa. Poe ayeuna teh meunang naon urang teh ilmu nu manfaat alhamdulillah. Dapat rizki yang thayyib alhamdulillah. Oh, mudah-mudahan tadi amal kita diterima alhamdulillah. Wah, itu Pak kehidupan yang mansur mantap surantap. Tapi lamun teu meunang tiluanana minimal hiji atuh. Ilmu poe ayeuna mah teu meunang, duit komo. Gitu. Kan mudah-mudahan tadi salat lohor, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, tadi saeutik sedekah. Mudah-mudahan amal kita diterima. Lamun kosong tina tiluhar rugi, Pak. Lamun usaha mah kalah keluar modal teu meunang untung. Kan hidup itu ada kos, Pak. Ada boro-boro nu kaluar nu cicing di imah pengangguran wae aya kos. Eta listrik kudu dibayar. HP kudu dipulsaan. Betul enggak? Sok, Pak. Gitu. Sampai nasi dimakan dengan lauk pauk teh eta teh kudu make wayaya. Betul enggak? Itu. Ari apa yang kita dapatkan dari itu semua? Gitu. Dipakai amal soleh eueuh. Dipakai menang duit henteu, menang ilmu henteu. Nu aya jadi menang dosa. Wah. Apa? Itu Bapak Ibu sekalian, makanya kuncinya kalau kita sambungkan dengan hadis ini, silahkan mau nanti ikhtilat dengan masyarakat harus jadi kebaikan. Kalaupun tidak juga terhindar dari kejelekan dapat kebaikan. Prinsip utamanya hadis ini teh itu Pak. Demikian yang bisa disampaikan. Bilih ayat petarosan. Nah Pak. Nah ini Pak pakai itu kan. Bismillah. Pak Ustadz, tadi yang dibahas tentang masalah ikhtilat, manusia harus bercampur ya di masyarakat. Nah ini peterusan kieu tina tadi ngambil tina mukadimah tentang masalah ilmu heula. Padi makin berisi makin merunduk. Manusia makin berilmu makin tawadu. Nah sebaliknya, manusia yang berilmu itu malah sombong gitu dengan ilmunya. Jadi ini masalah karakter tuh mah Ustadznya. Karena gini, dia salah tapi nggak mau disalahkan. Karena karakter terlalu keras gitu kan dia itu. Padahal dia berilmu orangnya, gitu kan. Nah itu, nah bagi orang itu gimana Ustaz tentang karakter gitu ya? Dia berilmu gitu kan, dengan kesombongan dengan ilmunya itu, karena itu masalah hatinya yang rusak, yaitu nggak qalbun salim atau gimana gitu Ustaz? Nah, Bapak Ibu sekalian, kata siapa Imam Ghazali? An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia dipastikan celaka kecuali yang berilmu. Kecuali yang berilmu. Kenapa kecuali yang berilmu? Karena dulu Nabi Adam saja ketika dilahirkan ke dunia, apa dibekali apa yang pertama oleh Allah? Wa allamal adamal asma, ilmu Pak. Ayat pertama yang diterima Nabi ketika dilegal formalkan jadi utusan Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya an-nasu kulluhum halka. Semua manusia dipastikan celaka kecuali yang punya ilmu. Tapi wal alimuna halka, hati-hati, jangan dulu puas, jangan dulu tenang, jadi pencari ilmu, udah dapat ilmu, sebab wal alimuna halka, yang punya ilmu juga celaka, illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmu. Jadi tantangan Pak, hidup mah wajib mencari ilmu.
Kalau sudah punya wajib mengamalkan ilmu. Yang punya ilmu tidak diamalkan kaburo maktan. Indallah ang takulu malatab. Jadi berat kene nu boga ilmu Pak Ustadznya keur mah capek neangan anak, capek ngamalkeun nana. Makana abdi mah moal nyiar ilmu, dosa teu nyiar ilmuna. Hidup itu sekak seter, Pak. Iya, maju kena mundur kena. Makana mending nyiar ilmu ngamalkeun ilmu. Nu anu teu salat cilaka, nu salat cilaka sakalian moal komo nu salat wae cilaka komo nu tara salat. Berarti salat yang bagus langsung, bukan asal salat. Nah itu Pak, logika mindsetnya begitu. Nah memahami orang begitu bagaimana Pak? Memahaminya bijak saja Pak, bijak. Sebab gini, nanti yang disebut ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu minimal 3 syaratnya gitu Pak. Jadi ilmu bermanfaat itu satu, kalau niat mencari ilmunya karena benar melaksanakan perintah Allah. Kata Rasulullah, siapa orang yang pertama masuk neraka dalam kloter pertama. Jadi kloter teh lain haji Pak. Nu tiga berus neraka ge aya kloter pertama. Ternyata salah satunya pencari ilmu yang ingin disebut alim, orang yang pintar. Gitu. Makanya kata Rasulullah, hati-hati barang siapa yang mencari ilmu untuk mendebat orang bodoh, barang siapa mencari ilmu untuk menyaingi orang pintar, barang siapa mencari ilmu supaya ucapannya banyak diikuti dan banyak followernya, adkhalahullah annar, pasti Allah memasukkan ke dalam neraka. Ini kenapa? Niat mencari ilmu yang salah. Memang Bapak Ibu begitu ya. Kalau orang mencari ilmu justru sombong dengan ilmunya, salah kaprah. Setan itu pinter bodoh, pinter, tapi dengan kepintarannya setan jadi sombong sekali. Aba wastakbara. Ketika disuruh sujud kepada Adam, jawabannya ana khairu minhu, aku kan lebih bagus ketimbang Adam. Sorry menyori, harus sujud kepada Adam. Maknanya aba menolak, wastakbaro dan sombong. Hati-hati yang punya ilmu, tantangannya bagaimana? Betul Pak, tadi seperti ilmu padi, tawadu, lain tarawama duit, tawadu dia. Jadi mestinya siapa yang paling tawadu, paling khusyuk dalam sholat, paling dermawan, paling berehan, paling lembut sikapnya, itu orang-orang yang tahu ilmunya. Yang tahu ilmunya. Itu Pak Ustadz ada yang begitu terhalang oleh apa? Wallahu alam Pak. Kita nggak bisa menjustifikasi. Cuman mungkin niat mencari ilmunya yang perlu diluruskan. Gitu. Nu kadua mungkin kakara boga ilmu. Da ari nu kakara mah, nu kakara boga motor geuning Pak. Nu kakara boga HP. Nu kakara ngarti karena Quran Sunnah, beda apa jeung keselilang. Siga nu kakara nyupiran walah. Udah lama mah tenang we, lemas. Betul enggak? Siga nu kakara kawin geuning Pak. Beda, kayaknya kita nggak bisa Pak. Cuman jelas salah. Secara hukum salah. Secara hukum salah. Tapi mungkin Pak, karena ilmunya baru sampai ke sana. Ilmunya baru sampai ke sana. Yang jadi masalah Pak Ustadz, eta mah boga ilmu salah tapi tersadar karena kesalahan. Bapak Ibu ada yang begitu. Quran menjelaskan ada. Lihat dalam surat Kahfi
ayat 103 ayat 104. Siapa orang yang bukan rugi? Paling rugi. Bukan rugi, paling rugi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Maukah kalian aku tunjukkan siapa yang paling rugi dalam beramal? Siapa mereka? Orang yang dhalla sa'yuhum bil hayati dunya, orang yang salah hidupnya di dunia tapi mereka merasa benar. Orang yang tidak tahu merasa pintar, orang yang sakit merasa sehat, ahli bid'ah merasa ahli sunnah, orang yang merusak merasa membangun. Memang tipe-tipe begitu ada. Ngaja Pak, ku Allah mah diayakeun. Kunaonnya Allah teh nyiptakeun setan? Ngaja Pak, nggak mungkin ada juara kalau tidak ada kompetisi. Jangan merasa juara kalau nggak pernah ikut hidup di dunia itu kompetisi, kompetitornya banyak, pesaing. Itu. Ada lagi? Maka hiji deui. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Itu. Nyambung. Benar Pak. Jadi kalau disambungkan diteruskan Pak. Mohon. Kalau diteruskan pernyataan itu ada yang ketiga. Ada yang ketiga wal amiluna halka, yang mengamalkan ilmu bakal celaka illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Tapi yang keempat ada lagi Pak. Wal mukhlisuna halka, yang ikhlas juga bakal celaka illa ma wafaqa kitaballah wa sunnata rasulih, kecuali yang amalnya cocok dengan firman Allah dan contoh Rasulullah. Pilih panjang teuing rasa. Kieu kan ya, tadi anu bergaulnya lebih baik gitu nya. Tapi ieu mah kan abi di lembur ya mah nya. Fenomena kan kacirian persis. Nah, kan untuk bergaul itu sangat susah Pak Ustad, dibatasi. Nah, gitunya. Kumaha saena kitu tah, kan mendeke wah si eta mah persis. Pasti kan jeung urang teh geus pasti rada ngajaga gitu nya itu teh. Kumaha urang tapi kudu saya jeung itu gitu tah, akidah urang kajaga gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, betul Pak, betul. Jadi ketika kita distigmakan, dipilih, dituduh, disebut umpamana orang Persis umpamana Pak, yang jelas itu memang di beberapa tempat, tidak semua Pak, di beberapa tempat itu masih ada yang menganggap asing, masih ada yang menganggap agama baru, masih ada yang menganggap ramainya Wahabi, kan macam-macam Pak. Nggak apa-apa, biar Pak, yang tadi satu harus paham gitu, setiap orang berkomentar sesuai ilmu dan wawasannya. Muncul Quran madzalika, yang tadi mablaguhum minal ilmi, memang ilmunya sampai ke sana. Iya, jadi di sini kita harus bijak. Bapak Ibu, kenapa kalau kita ngobrol dengan anak-anak yang masih anak-anak, urang teh nurutan ngobrol siga budak. Betul nggak? Kenapa? Karena kita tahu wawasan anak, ilmu anak, lamun diajak ngobrol siga jeung nu dewasa moal nyambung. Betul gak? Ya kan mau nyambung Pak. Beda Bapak Ibu, kalau ngobrol secara akademis di kampus, di forum ilmiah, dengan di warung kopi kan beda. Nah, satu harus dipahami, secara sosial heterogen, berbeda. Contoh ya di rumah, kita ngobrol dengan anak kita yang masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berbeda Pak. Jeung lanceukna nu geus SMA, geus kuliah. Beda. Bapak Ibu berbeda nanti ngobrol jeung anak nu geus ABG, beda. Cicing sia dengekeun. Kolot keur ngobrol teh nggak bisa Pak. Walaupun secara otoritas ada tapi moal didenge, ih aya boga kolot teh geuning.
Kenapa? Karena beda anak kita sekolahkan sudah punya wawasan di luar, sudah tambah ilmunya, Pak, nggak bisa. Makanya Bapak Ibu, Idul Adha biasanya cerita ini muncul, Pak. Gitu hebatnya Nabi Ibrahim bagaimana memasukkan ide ilmu ke Nabi Ismail supaya siap disembelih. Kumaha, Pak? Kumaha carana bikin kurikulum ketika anak didik itu siap untuk disembelih siga Nabi Ismail. Urang mah titah sholat, titah ngaji, titah jujur, titah disiplin, titah alus kakolot, titah jadi orang bermanfaat di masyarakat, tutulung kanu butuh, tatalang kanu teu aya resiko. Nabi Ibrahim mah kumaha carana Ismail teh siap dipencit. Cik, Pak, berat mana? Nggak ada apa-apanya, Pak. Kita wah saya kumaha cara nanya piraku cek ya bapak teh nabi menang wahyu kudu mencit mana siap-siapnya pan lain gitu meureun lumpat budak teh aing mah boga kolot teh teu eling gitu kalau ek mencit datang teh lihat, Pak, bahasanya komunikasi yang bagus. Lihat bahasanya ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka pangdur madza tara. Kunci utamanya komunikasi. Manusia itu makhluk komunikator, makhluk ngobrol, Pak. Maknanya kalau anak sudah mulai dewasa, saya itu usia 15 tahun 16, kalau bahasa kita mah A B G. Kalau anak sudah ABG, SMP, sanawiyah, aliyah, SMA, maka pola pendidikan bukan instruksi tapi komunikasi. Komo jeung masyarakat nugas jalebrog. Biar, Pak, stigma pertama mah tidak akan menghinakan. Orang tidak akan hina gara-gara Bapak Ibu sekalian dihina. Kita tidak akan jatuh harga diri gara-gara diobrolkan goreng. Nu matak urang goreng mah lamun urang ngalakonan karo gorengan, teu diobrolkan gorengnya geus goreng. Ini kata kunci, Pak. Kata kunci bergaul. Gitu, kata kunci bergaul biar. Tapi Bapak Ibu tetap harus bergaul. Caranya yang tadi, Pak, ketika kita bergaul kata kuncinya satu, aku aman bagimu. Kehadiran orang teh bakal ngamankeun manehanana. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu di mana orang lain selamat dari lisan dan perbuatan kita. Maknanya kehadiran kita jadi rahmatan. Biar stigma pertama mah emang Nabi ketika menyampaikan dirinya Rasul bagaimana reaksinya? Oh, tukang bohong, tukang sihir. Iya kan begitu, Pak. Itu kan lebih ekstrim ketimbang kita persis. Itu mah nggak ada apa-apa, Pak. Itu percis. Tapi sekarang Bapak, teu naon di zaman pun Bapak mah Pak Haji Uwais uninga. Ketika dakwah pertama taraweh di masjid di Baledogan, tiap Idul Fitri, wah dulang macam-macam. Wah, Pak, jangankan diantara mohon maaf aparat saja ada yang belum tahu. Ayeuna mah atuh mau tamar dihadiran ku presiden, ku menteri pertahanan. Dihadiran ku Kapolri. Mananya mungkin ada yang belum tahu. Kita resmi, Pak, ada ki-aki diakui oleh negara. Bahkan banyak kader kita juga yang aktif di berbagai institusi, baik pemerintah maupun di masyarakat. Tinggal sekarang mah justru yang awalnya mereka dalam tanda kutip menjaga jarak, antipati, maka kita robah 180 derajat, stigma itu salah. Jadi raosnya jujur, bager. Ngirim bakar ikan wae kan ya. Begitu, Pak. Jadi hidup mah begitu kan.
gitu. Sedikit demi sedikit nanti mereka justru ketika bergaul yang kan gitu Pak, banyak orang yang mengisukan jelek ke Nabi juga ketika bergaul gening jalma bener, jalma halus, jalma jujur, siga ka Pak Anies Baswedan lah. Ya kan kalau kita lihat medsos Pak sekarang banyak pembenci beliau, kan beliau nggak pernah komen apapun, iya kan? Nggak pernah membalas, diam saja, nggak akan jatuh. Kita di komen jelek nggak akan jelek kalau kitanya tetap baik. Tanpa di komen jelek, kalau kitanya melanggar, kalau kitanya melakukan kehinaan, jatuh sendiri Pak. Itu aja prinsip hidup mah. Demikian Bapak Ibu, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.